Sejak zaman dahulu, manusia telah mencatat berbagai penampakan benda terbang yang tidak dikenali. Dalam banyak kasus, fenomena tersebut diinterpretasikan melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan masyarakat pada masanya. Salah satu contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1561 di Nuremberg, Jerman, di mana penduduk menggambarkan adanya pertempuran udara di langit yang berakhir dengan tabrakan benda-benda aneh. Peristiwa serupa juga tercatat di Jepang pada tahun 1803, saat para nelayan menemukan sebuah kapal misterius yang terapung, dilengkapi jendela kecil dan tampak asing bagi mereka. Menariknya, catatan-catatan seperti ini juga muncul dalam kitab suci, termasuk dalam Alkitab, yang berisi berbagai kisah tentang fenomena langit dan makhluk malaikat. Sebagian pihak meyakini bahwa peradaban kuno pernah berhadapan dengan teknologi canggih yang mereka pahami sebagai peristiwa spiritual atau keagamaan. Dalam bab ini, kita akan meninjau kembali sejumlah bagian paling misterius dari Alkitab melalui sudut pandang yang dikenal sebagai kontak leluhur, sebuah pendekatan yang membuka kemungkinan bahwa beberapa peristiwa spiritual atau mukjizat yang tercatat dalam kitab suci mungkin merupakan bentuk interaksi manusia dengan entitas cerdas dari luar bumi. Pendekatan ini tidak bertujuan menggantikan kepercayaan religius, melainkan mengundang pembaca untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu intelektual. Salah satu contoh yang menarik adalah kisah bintang dari timur yang diikuti oleh para orang bijak orang Majus menuju tempat kelahiran Yesus. Dalam teks tersebut, disebutkan bahwa bintang itu berjalan di depan mereka, dan berhenti tepat di tempat kelahiran sang anak. Hal ini menunjukkan bahwa objek tersebut tampak bergerak dengan sadar, berbeda dari bintang biasa yang bergerak mengikuti jalur langit yang tetap. Sebagian pihak berspekulasi bahwa yang mereka lihat bukanlah bintang biasa, melainkan sumber cahaya buatan yang menyerupai fenomena yang kini dikenal sebagai UFO. Contoh lain yang kerap menjadi perhatian adalah kisah pengangkatan Henokh. Disebutkan bahwa Henokh berjalan bersama Tuhan, dan kemudian ia tidak ada lagi, karena Tuhan mengambilnya. Tidak seperti tokoh-tokoh lain dalam Alkitab yang mengalami kematian, Henokh digambarkan diangkat langsung ke surga. Dalam tafsir alternatif, Henokh dipercaya dibawa oleh makhluk dari luar bumi. Kitab Henokh bahkan mencatat bahwa ia menerima ilmu pengetahuan dari makhluk-makhluk surgawi, yang disebut sebagai malaikat. Beberapa pihak menduga bahwa yang disebut malaikat tersebut mungkin sebenarnya adalah entitas luar angkasa yang menyampaikan pengetahuan tinggi kepada manusia kuno. Kisah Elia juga memberikan gambaran menarik. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Elia diangkat ke langit dengan kereta dan kuda berapi, disertai angin puyuh. Apabila disandingkan dengan pemahaman teknologi saat ini, gambaran ini mirip dengan pesawat terbang atau wahana dengan sistem propulsi kuat yang dikelilingi cahaya dan asap. Kuda dan kereta bisa jadi merupakan cara orang kuno menggambarkan kendaraan terbang yang tak dapat mereka pahami. Penglihatan Nabi Yehezkiel merupakan salah satu bagian yang paling banyak dikaitkan dengan spekulasi UFO. Ia menggambarkan makhluk-makhluk hidup yang berada di samping roda-roda bersinar dengan bentuk aneh, roda di dalam roda, yang dapat bergerak ke segala arah. Roda-roda ini bahkan disebutkan dipenuhi mata, yang bisa ditafsirkan sebagai sumber cahaya atau alat pengawasan. Bagi masyarakat zaman kuno, gambaran ini tentu menimbulkan kekaguman dan ketakjuban. Namun dalam konteks modern, deskripsi tersebut mengingatkan pada desain pesawat atau robot berteknologi tinggi. Dalam kisah penuntunan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan digambarkan hadir dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Pilar tersebut tidak hanya melindungi, tapi juga memandu mereka dalam perjalanan. Sebagian peneliti berhipotesis bahwa pilar-pilar tersebut bukanlah fenomena alam biasa, melainkan bentuk wahana terbang yang menggunakan sistem penyamaran dan penggerak bercahaya, deskripsi yang sejalan dengan laporan modern tentang penampakan UFO. Kehancuran Sodom dan Gomora juga menimbulkan pertanyaan. Kota-kota ini dikatakan dihancurkan oleh hujan belerang dan api dari langit, suatu gambaran yang sangat mirip dengan ledakan berskala besar. Penjelasan konvensional mencakup letusan gunung berapi atau meteor yang meledak di atmosfer, namun dalam kerangka teknologi kuno, ada kemungkinan bahwa kehancuran tersebut melibatkan penggunaan senjata canggih oleh pihak luar. Zacharia pun pernah menyaksikan apa yang ia sebut sebagai gulungan terbang, dengan ukuran spesifik, tergantung di udara.
Sebagian melihatnya sebagai alat transportasi atau pengintai. Demikian pula dengan Gunung Sinai, yang digambarkan dipenuhi asap tebal saat Tuhan turun dalam api. Deskripsi ini mengingatkan pada pesawat dengan sistem pendorong kuat yang menyebabkan getaran dan kepulan asap besar. Dalam peristiwa lain, tabut perjanjian digambarkan memancarkan awan kemuliaan yang mengisi ruang suci hingga para imam tidak sanggup melayani. Beberapa teori menyebutkan bahwa tabut ini bisa jadi merupakan artefak teknologi tinggi yang memiliki daya elektromagnetik atau pancaran radiasi. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa tabut tersebut merupakan alat komunikasi antara manusia dan entitas luar bumi. Beberapa kisah lain juga dikaji dengan pendekatan serupa, seperti malaikat bercahaya yang turun dari surga, malaikat yang menyampaikan pesan kepada Abraham dan Maria, hingga suara dari langit saat pembaptisan Yesus. Setiap kisah menampilkan elemen cahaya, awan, suara dari langit, dan wahyu yang luar biasa, elemen-elemen yang dalam interpretasi modern bisa dihubungkan dengan kehadiran teknologi canggih atau makhluk luar angkasa. Kitab Henoh merupakan kumpulan teks kuno yang meskipun tidak termasuk dalam kanon Alkitab versi Katolik atau mayoritas denominasi Kristen, memiliki pengaruh yang besar terhadap ajaran-ajaran awal kekristenan dan tradisi Yahudi. Kitab ini secara resmi diakui oleh Gereja Ortodoks Ethiopia dan berisi kisah-kisah yang luar biasa tentang malaikat, langit, dan perjalanan Henoh ke dimensi surgawi. Banyak peneliti dan peminat teori kontak makhluk luar angkasa menilai bahwa isi kitab ini berpotensi mengandung bukti tentang interaksi manusia dengan entitas cerdas non-manusia di masa lampau. Narasi kitab Henoh diawali dengan kisah tentang sekelompok 200 malaikat yang disebut sebagai pengamat atau watchers, yang ditugaskan untuk mengawasi kehidupan di bumi. Namun, para pengamat ini melanggar tugas mereka dengan turun ke bumi dan mengambil perempuan manusia sebagai pasangan mereka. Dari hubungan inilah lahirlah keturunan yang dikenal sebagai Nephilim, digambarkan sebagai ras raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa, namun juga brutal dan merusak. Nephilim menyebabkan kekacauan besar di bumi hingga mengganggu keseimbangan alam dan ketertiban ciptaan. Banyak yang menafsirkan peristiwa ini sebagai bentuk eksperimen genetika, di mana para makhluk dari luar bumi mencoba menggabungkan gen mereka dengan manusia. Selain menghasilkan keturunan campuran, para pengamat juga memberikan pengetahuan kepada manusia tentang logam, pertanian, sihir, astrologi, dan kosmologi. Dalam konteks ini, ilmu-ilmu tersebut bisa jadi merupakan bentuk teknologi canggih yang terlalu maju untuk dipahami oleh manusia pada saat itu. Henoh sendiri digambarkan sebagai sosok yang saleh dan penuh iman, yang kemudian diangkat ke surga dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Dalam teks, disebutkan bahwa Henoh dipindahkan dari bumi ke langit, atau dunia surgawi melalui kekuatan angin atau energi misterius. Selama perjalanannya, ia diajak oleh para malaikat untuk menyaksikan tahta Tuhan dan tempat hukuman bagi para pengamat yang telah melanggar aturan ilahi. Penjelasan Henoh tentang perjalanan ini menyerupai kisah eksplorasi ruang angkasa. Ia melewati wilayah gelap seperti ruang antar bintang dan mengunjungi berbagai struktur yang terang benderang, semacam rumah atau kuil bercahaya yang penuh kristal dan cahaya menyilaukan. Henoh menggambarkan salah satu bangunan yang ia lihat memiliki dinding kristal tembus pandang dan lantai berapi-api, suasana yang bisa diinterpretasikan sebagai interior dari suatu struktur teknologi tinggi, mungkin semacam stasiun ruang angkasa atau laboratorium ilmiah. Dalam narasinya, Henoh tampaknya tidak memahami sepenuhnya apa yang ia lihat, dan menggambarkannya dengan bahasa religius dan simbolik sesuai dengan konteks budaya dan zamannya. Setelah menyelesaikan perjalanan ini, Henoh ditugaskan untuk kembali ke bumi dan menyampaikan pesan-pesan penting yang ia terima kepada umat manusia. Misinya serupa dengan apa yang saat ini dikenal sebagai pengalaman kontakte, yaitu individu yang mengaku pernah bertemu dan berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa serta menerima pengetahuan atau pesan penting untuk umat manusia. Dalam pengertian ini, Henoh dapat dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dari kontakte dalam sejarah manusia. Kitab Henoh memberikan gambaran yang sangat kaya dan simbolis tentang interaksi antara manusia dan entitas non-manusia, yang dalam kerangka spekulatif dapat dilihat sebagai makhluk luar angkasa. Isi kitab ini tetap menjadi sumber inspirasi, kontroversi, dan eksplorasi intelektual hingga kini,
terutama bagi mereka yang berusaha mencari keterhubungan antara teks-teks kuno dan kemungkinan keberadaan makhluk cerdas dari luar bumi. Gagasan bahwa UFO atau makhluk luar angkasa mungkin terlibat dalam peristiwa-peristiwa spiritual bukanlah sesuatu yang eksklusif dalam tradisi Kristen. Sepanjang sejarah, berbagai agama dan budaya telah mencatat pengalaman-pengalaman luar biasa yang oleh sebagian peneliti modern dianggap sebagai kemungkinan pertemuan dengan entitas cerdas dari luar bumi. Bila masyarakat kuno dari berbagai wilayah menyaksikan benda terbang tak dikenal, sangat mungkin mereka mencerminkannya dalam kitab-kitab suci atau mitologi mereka sesuai dengan pemahaman pada zaman itu. Dalam tradisi Hindu, teks-teks kuno seperti Mahabharata dan Ramayana menyebutkan keberadaan kendaraan terbang yang disebut Vimana. Vimana digambarkan sebagai mesin yang mampu bergerak dengan kecepatan tinggi, terbang melintasi langit, dan digunakan oleh para dewa atau raja untuk berpindah antar dimensi. Salah satu contohnya adalah Raja Salva yang mengendarai Vimana bernama Sauba, yang dikatakan dapat menghilang dan muncul kembali di tempat lain, sebuah kemampuan yang mirip dengan fitur-fitur dalam laporan modern tentang UFO. Dalam Mahabharata, kita juga menemukan deskripsi tentang senjata misterius, seperti Brahmastra, yang menghasilkan cahaya terang dan mampu menghancurkan dalam skala besar. Bagi sebagian peneliti, ini menyerupai gambaran tentang senjata nuklir atau energi terarah canggih yang mungkin digunakan dalam konflik peradaban masa lampau. Sementara itu, dalam ajaran Buddha, disebutkan adanya makhluk-makhluk surgawi yang disebut deva yang tinggal di berbagai alam dan memiliki kendaraan terbang. Dalam Sutra Teratai, misalnya, Buddha dan para bodhisattva digambarkan melakukan perjalanan melintasi langit dalam cahaya yang bersinar atau awan bercahaya. Visualisasi semacam ini menimbulkan spekulasi bahwa para dewa mungkin diidentifikasi sebagai entitas cerdas yang menggunakan teknologi terbang. Dalam mitologi Mesir kuno, Dewa Ra digambarkan dengan simbol cakram matahari, yang sering kali dilukiskan bersayap dan tampak seperti benda bercahaya yang melayang di angkasa. Cakram ini dianggap sebagai representasi kekuatan ilahi, namun ada pula yang menganggapnya sebagai interpretasi kuno terhadap objek terbang yang tidak dikenal. Demikian pula, mitologi Yunani menggambarkan dewa-dewa seperti Helios yang mengendarai kereta terbang melintasi langit setiap hari. Kereta surya yang membentang dari timur ke barat setiap pagi dan sore menimbulkan pertanyaan, apakah ini simbolis, atau justru catatan kuno atas suatu fenomena nyata yang tak dapat dijelaskan oleh manusia saat itu. Dalam budaya pra-Columbus seperti peradaban Maya dan Aztec, kita menemukan dewa-dewa bersayap dan entitas yang turun dari langit. Salah satu tokoh paling menarik adalah Quetzalcoatl, digambarkan sebagai ular berbulu yang turun dari langit untuk mengajarkan pengetahuan dan membentuk peradaban manusia. Ia dianggap sebagai pencipta manusia pertama dan pembawa kebijaksanaan tingkat tinggi. Penggambaran ini mendorong spekulasi bahwa Quetzalcoatl mungkin adalah makhluk luar bumi yang memainkan peran penting dalam evolusi budaya dan spiritual masyarakat kuno. Dalam teks suci suku Maya, Popol Vuh, diceritakan tentang para dewa yang turun dari langit untuk menciptakan dan mengatur dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan alam dan menjalankan kehendak mereka di luar batas kemampuan manusia. Kisah-kisah seperti ini semakin memperkuat gagasan bahwa dalam imajinasi kolektif masyarakat kuno, dewa-dewa adalah makhluk dari langit yang membawa kekuatan dan teknologi luar biasa. Budaya Nazca di Peru juga menyisakan misteri besar. Di tengah gurun, mereka menciptakan geoglif raksasa, gambar-gambar raksasa di tanah, termasuk sosok yang dikenal sebagai astronot. Gambar-gambar ini pertama kali ditemukan di wilayah Palpa dan diyakini berasal dari budaya Paracas dan Topara. Beberapa di antaranya menampilkan bentuk humanoid dengan apa yang tampak seperti helm atau alat bantu kepala, yang menimbulkan dugaan bahwa mereka sedang menggambarkan sosok luar biasa yang pernah mereka saksikan. Di Italia, ukiran batu dari Valcamonica yang berusia ribuan tahun menampilkan figur-figur bersayap atau mengenakan helm bulat yang mengingatkan pada pakaian luar angkasa. Meskipun banyak peneliti meyakini gambar-gambar ini sebagai representasi pejuang atau dukun, ada juga yang melihatnya sebagai gambaran makhluk dari luar angkasa dalam balutan teknologi yang belum dikenali oleh masyarakat saat itu. Melalui berbagai contoh lintas agama dan budaya ini, kita dapat melihat pola umum, kehadiran makhluk dari langit, kendaraan terbang, kekuatan luar biasa, dan pemberian pengetahuan kepada manusia.
Apakah semua itu hanya simbol spiritual semata? Ataukah ada kemungkinan bahwa di balik mitos dan ajaran suci, tersembunyi jejak kontak manusia dengan peradaban yang jauh lebih maju dari luar bumi? Sejak zaman prasejarah, umat manusia telah menciptakan berbagai bentuk seni dan catatan yang diyakini oleh sebagian peneliti sebagai referensi terhadap fenomena udara yang mirip dengan penampakan UFO modern. Karya-karya ini tidak hanya ditemukan dalam bentuk tulisan, tetapi juga melalui gambar, lukisan, dan ukiran batu yang tersebar di berbagai belahan dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengalaman melihat objek terbang tak dikenal bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi di Nuremberg, Jerman, pada tanggal 14 April tahun 1561. Saat fajar, para penduduk menyaksikan peristiwa luar biasa di langit. Bola-bola, silinder, salib, dan cakram tampak saling bergerak, bertabrakan, dan memancarkan cahaya dalam apa yang tampak seperti pertempuran udara. Laporan tersebut bahkan diterbitkan dalam buletin berita lokal pada saat itu. Benda-benda tersebut berwarna merah, hitam, biru, dan putih, beberapa di antaranya mengeluarkan asap saat melintas. Pada masa itu, masyarakat Eropa sangat dipengaruhi oleh pandangan religius, sehingga fenomena ini diinterpretasikan sebagai tanda-tanda ilahi atau peringatan dari surga. Namun dalam pandangan kontemporer, peristiwa ini dianggap sebagai salah satu dokumentasi paling awal dari penampakan UFO massal. Beberapa dekade kemudian, pada tanggal 7 Agustus tahun 1566, penduduk Basel, Swiss, mengalami fenomena serupa. Di langit tampak bola-bola gelap berukuran besar yang bergerak cepat, muncul dan menghilang, terkadang berkumpul dan terkadang menyebar. Deskripsi tersebut sangat mirip dengan laporan penampakan UFO masa kini, di mana benda-benda sering kali digambarkan sebagai bergerak secara tidak beraturan dan mampu muncul atau menghilang secara tiba-tiba. Fenomena serupa juga tercermin dalam berbagai karya seni religius yang diciptakan pada masa Renaissance dan sesudahnya. Salah satu contohnya adalah lukisan Kabar Sukacita dengan Santo Emidius karya Carlo Crivelli pada tahun 1486. Lukisan ini menggambarkan malaikat Jibril menyampaikan kabar kepada Maria, dan dari langit tampak sebuah sinar keemasan turun langsung dari piringan bercahaya menuju Maria. Secara teologis, cahaya ini melambangkan Roh Kudus. Namun bagi sebagian peneliti, piringan bercahaya tersebut mengingatkan pada gambaran objek terbang tak dikenal. Dalam lukisan pembaptisan Kristus karya seniman Belanda Aert de Gelder yang dibuat sekitar tahun 1710, kita juga menemukan visualisasi yang menarik. Roh Kudus biasanya digambarkan sebagai merpati yang turun dari surga, namun dalam lukisan ini, terlihat cahaya terang dari langit yang tampak berasal dari sebuah objek berbentuk cakram, sangat mirip dengan deskripsi UFO modern. Contoh lain dapat dilihat pada karya Madonna dengan Saint Giovannino, yang dikaitkan dengan sekolah Filippo Lippi. Dalam lukisan ini, di latar belakang langit terdapat benda berbentuk cakram gelap yang dikelilingi cahaya, dan seorang pria terlihat menatap benda itu sambil menutupi matanya. Banyak pengamat modern menganggap lukisan ini sebagai salah satu bukti visual paling menarik tentang kemungkinan penggambaran UFO pada masa lalu. Karya pemuliaan Ekaristi karya Ventura Salimbeni pada tahun 1600 juga sering disebut dalam diskusi tentang penggambaran UFO dalam seni religius. Lukisan ini menampilkan Allah Bapa dan Yesus Kristus memegang sebuah bola bercahaya, dengan Roh Kudus di atasnya. Bola tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan satelit modern, menimbulkan spekulasi bahwa seniman mungkin terinspirasi oleh sesuatu yang belum diketahui publik pada saat itu. Meski secara resmi bola itu dianggap sebagai lambang Ekaristi dan alam semesta, kemiripannya dengan benda teknologi tidak bisa diabaikan begitu saja. Tak hanya dalam seni, cerita-cerita rakyat dan catatan sejarah pun turut mencatat fenomena serupa. Salah satunya adalah kisah Pulau Terapung, yang diceritakan oleh Juan de Gildas, seorang biarawan abad ke-17. Dalam kisah tersebut, sekelompok nelayan melihat sebuah pulau yang melayang di udara, bergerak melawan arah angin, dikelilingi kabut tebal, dan kadang menghilang serta muncul kembali secara acak. Penggambaran ini menimbulkan pertanyaan apakah yang dilihat sebenarnya adalah sebuah benda terbang atau pesawat asing yang disalahartikan sebagai pulau oleh masyarakat setempat.
Fenomena udara paling mencolok di abad ke-20 terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1917 di Fatima, Portugal, dan dikenal sebagai keajaiban matahari. Ribuan orang berkumpul dan menyaksikan matahari tampak bergerak tak menentu, memancarkan cahaya berwarna-warni, turun ke arah bumi, lalu kembali ke posisinya. Gereja Katolik mengakui peristiwa ini sebagai mukjizat yang berkaitan dengan penampakan perawan Maria. Namun sejumlah peneliti menduga bahwa fenomena ini bisa jadi adalah penampakan UFO yang disaksikan secara massal, mengingat pola gerakan dan efek visual yang dilaporkan sangat mirip dengan karakteristik objek terbang tak dikenal. Peristiwa-peristiwa ini, yang melintasi zaman, benua, dan budaya, memberikan bahan pertimbangan bahwa fenomena udara yang misterius bukanlah hal baru. Baik digambarkan sebagai kereta para dewa, cakram bersayap, bola bercahaya, atau pulau terapung, semuanya menunjukkan satu pola yang konsisten. Manusia menyaksikan sesuatu di langit yang tidak mereka pahami, dan mencoba menjelaskan pengalaman tersebut dengan bahasa dan simbol yang tersedia pada zamannya. Fenomena benda terbang tak dikenal, atau yang lazim disebut UFO, bukan lagi sekadar isu marginal dalam budaya populer. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara besar seperti Amerika Serikat telah merilis video dan dokumen yang membenarkan keberadaan objek-objek yang tidak dapat dijelaskan oleh teknologi manusia saat ini. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah UFO itu nyata, melainkan, dari mana mereka berasal, dan apa tujuan kehadiran mereka. Jika UFO pernah terlihat pada zaman kuno, apakah mereka berasal dari peradaban yang sama dengan yang muncul di masa kini? Ataukah mereka merupakan representasi dari ras atau makhluk berbeda yang datang dari planet, dimensi, atau galaksi lain? Sebagian peneliti percaya bahwa jika fenomena udara ini pernah terjadi dalam peristiwa-peristiwa besar dalam Alkitab, maka teknologi mereka mungkin telah berevolusi selama berabad-abad atau disesuaikan dengan konteks budaya dan intelektual umat manusia pada waktu itu. Jika kita berasumsi bahwa mereka memang berasal dari peradaban luar bumi yang lebih maju, maka terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan tujuan dari kehadiran mereka. Salah satu yang paling umum adalah peran sebagai pembimbing dan pengawas dalam perkembangan manusia. Jika mereka telah hadir sejak awal peradaban, maka mereka mungkin melihat umat manusia sebagai spesies yang sedang berkembang dan membutuhkan arahan moral atau etis. Dalam konteks ini, kemunculan tokoh spiritual besar seperti Musa atau Yesus bisa saja dipandang sebagai bagian dari proyek bimbingan spiritual dan sosial oleh entitas tersebut. Kemungkinan lain adalah bahwa mereka bertindak sebagai penjaga keseimbangan sejarah kosmik. Jika manusia adalah bagian dari jaringan antar peradaban yang lebih luas, maka keberadaan kita harus dipantau agar tidak menimbulkan kekacauan atau kerusakan dalam tatanan semesta. Mungkin ada hukum-hukum universal yang mencegah spesies tertentu menghancurkan dirinya sendiri, dan tugas mereka adalah memastikan hukum-hukum itu ditegakkan. Terdapat pula hipotesis bahwa umat manusia adalah bagian dari eksperimen genetik, sosial, atau budaya yang dirancang untuk mengamati evolusi peradaban dalam berbagai kondisi. Dalam skenario ini, para pemimpin spiritual dan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah mungkin telah dirancang atau dimodifikasi untuk menciptakan jalur perkembangan tertentu dalam masyarakat manusia. Teori lainnya menyebut bahwa tujuan mereka adalah melindungi umat manusia dari kehancuran. Dalam banyak laporan sejarah dan modern, UFO kerap muncul pada momen-momen genting, menjelang perang, bencana, atau kerusuhan. Mungkin mereka telah beberapa kali mencegah bencana global yang dapat mengancam seluruh umat manusia, meski hal tersebut dilakukan secara tersembunyi atau tidak kita sadari. Ada pula pendapat bahwa mereka terlibat dalam evolusi genetik manusia. Beberapa tokoh agama atau garis keturunan tertentu mungkin telah mengalami intervensi genetika yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, empati, atau kemampuan spiritual manusia. Teori ini berupaya menjelaskan kehadiran luar biasa dari tokoh-tokoh seperti Yesus, Musa, atau para nabi lainnya dalam sejarah sebagai hasil dari campur tangan biologis oleh makhluk cerdas. Yang juga menarik adalah hipotesis bahwa intervensi mereka sebenarnya merupakan bagian dari persiapan untuk kontak terbuka di masa depan. Melalui sejarah panjang peradaban manusia, umat manusia mungkin sedang dilatih secara bertahap untuk menerima kenyataan bahwa kita bukan satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta. Dengan menanamkan kesadaran melalui peristiwa spiritual,
budaya, dan ilmiah, umat manusia dibimbing menuju pemahaman yang lebih besar akan tempatnya dalam komunitas kosmik. Meski sebagian besar dari teori-teori ini tetap bersifat spekulatif, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan semacam ini mengajak kita melihat kembali sejarah manusia, khususnya sejarah spiritual, dengan kacamata baru. Apa yang dahulu dianggap mukjizat, mungkin merupakan teknologi yang belum kita pahami. Apa yang dahulu kita anggap sebagai dewa atau malaikat, mungkin adalah entitas dari luar bumi yang ingin berkomunikasi dan membimbing kita. Pandangan dunia orang Ibrani kuno mengenai Tuhan, alam semesta, dan posisi mereka dalam sejarah sangat unik. Berbeda dari banyak kebudayaan di wilayah timur dekat kuno yang umumnya menganut politeisme, bangsa Ibrani meyakini adanya satu Tuhan, Yahweh, sosok ilahi yang bersifat pribadi, transenden, namun sekaligus dekat dan aktif berinteraksi dengan umatnya. Dalam cara pandang mereka, segala peristiwa, baik alamiah maupun politik, dilihat sebagai bagian dari rencana dan intervensi Tuhan yang penuh makna. Orang Ibrani percaya bahwa ketaatan kepada Tuhan membawa berkat, sementara ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Segala hal, dari panen gagal hingga kekalahan dalam perang, dianggap sebagai konsekuensi moral dan spiritual dari tindakan manusia. Oleh karena itu, setiap fenomena luar biasa di langit pun akan mereka tafsirkan bukan sebagai peristiwa netral, melainkan sebagai pesan atau peringatan ilahi. Dalam kosmologi Alkitabiah, alam semesta digambarkan sebagai dunia datar yang dikelilingi air, dengan kubah besar di atas yang disebut cakrawala. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak dipahami sebagai objek astronomi yang mengorbit di ruang angkasa, melainkan sebagai lampu-lampu yang diletakkan Tuhan di langit untuk menerangi dan menandai waktu. Tidak ada pengetahuan atau kesadaran akan sistem tata surya seperti yang kita miliki saat ini, apalagi pemahaman tentang planet lain yang bisa dihuni. Dalam konteks ini, sangat kecil kemungkinan orang Ibrani kuno membayangkan adanya makhluk luar angkasa dalam pengertian modern. Namun, jika mereka benar-benar menyaksikan fenomena seperti UFO saat ini, benda bercahaya, melayang di langit, bergerak dengan cerdas dan tiba-tiba menghilang, besar kemungkinan mereka akan menafsirkannya sebagai manifestasi langsung dari kehadiran Tuhan. Benda tersebut bisa dianggap sebagai tanda dari Yahweh, atau sebagai Shekinah, istilah yang digunakan untuk menyebut kehadiran nyata dan penuh kemuliaan dari Tuhan di tengah umat manusia. Lebih jauh lagi, penampakan semacam itu juga bisa mereka identifikasi sebagai kemunculan malaikat atau utusan surgawi. Dalam Alkitab, malaikat seringkali digambarkan turun dari langit dengan cahaya terang dan membawa pesan penting dari Tuhan. Jika benda tersebut mengeluarkan suara, mungkin mereka akan menafsirkan itu sebagai suara dari surga, suara Tuhan sendiri, sebagaimana yang terjadi saat pembaptisan Yesus atau pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Jika fenomena ini muncul dalam situasi krisis, seperti masa peperangan, kelaparan, atau perbudakan, mereka mungkin akan melihatnya sebagai tanda bahwa Mesias akan segera datang, atau sebagai peringatan akan penghakiman Tuhan yang segera tiba. Dalam visi apokaliptik orang Ibrani, terutama selama masa pembuangan di Babilonia, harapan akan turunnya Tuhan untuk memulihkan keadilan sangat kuat. Maka, kehadiran benda terbang di langit pada masa itu bisa menjadi bahan bakar bagi harapan bahwa pemulihan ilahi telah dekat. Kesimpulannya, jika orang Ibrani zaman Alkitab menyaksikan penampakan UFO seperti yang kita kenal sekarang, mereka hampir pasti tidak akan melihatnya sebagai benda buatan dari luar planet, melainkan sebagai peristiwa ilahi. Mereka akan memahami fenomena itu dalam kerangka spiritual dan teologis, sesuai dengan cara berpikir, bahasa, dan pemahaman dunia yang mereka miliki. Itulah sebabnya banyak peristiwa luar biasa dalam Alkitab bisa dibaca ulang dari perspektif modern sebagai deskripsi kuno atas fenomena udara atau intervensi cerdas yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan manusia saat itu. Jika memang benar bahwa peradaban luar angkasa yang maju pernah melakukan intervensi dalam peristiwa-peristiwa penting masa lalu, seperti kelahiran para nabi, kehancuran kota-kota kuno, atau penyampaian hukum ilahi, maka muncul pertanyaan penting, mengapa mereka tidak lagi melakukannya secara terang-terangan di zaman modern? Mengapa kehadiran mereka kini tampak samar, tersembunyi, bahkan misterius? Salah satu kemungkinan jawabannya adalah bahwa peradaban-peradaban ini memegang prinsip etika non-intervensi langsung.
Mereka mungkin meyakini bahwa campur tangan terbuka terhadap umat manusia akan mengganggu jalannya perkembangan alamiah peradaban kita. Sama seperti orang dewasa yang tidak ikut campur dalam setiap pilihan anak kecilnya agar si anak belajar dari kesalahan, makhluk-makhluk ini mungkin melihat umat manusia sebagai spesies yang sedang belajar dewasa dan harus mengalami evolusi moral, sosial, dan teknologi secara mandiri. Intervensi yang dilakukan secara terang-terangan juga berisiko menimbulkan gejolak sosial dan spiritual yang besar. Jika tiba-tiba seluruh dunia mengetahui dengan pasti bahwa makhluk luar angkasa itu nyata dan pernah terlibat dalam sejarah manusia, konsekuensinya bisa mencakup krisis keimanan, kehancuran struktur sosial, hingga kepanikan massal. Oleh karena itu, mereka mungkin memilih jalur yang lebih halus dan tersembunyi, seperti pengaruh psikologis, inspirasi ide, atau manipulasi peristiwa secara tidak langsung. Sebagian peneliti berspekulasi bahwa penampakan UFO modern yang tidak konsisten dan tidak pernah terbukti secara langsung bisa menjadi bagian dari strategi mereka, cukup terlihat untuk membangkitkan rasa penasaran, tetapi tidak cukup jelas untuk mengubah seluruh paradigma umat manusia. Mereka mungkin tengah memantau kita, mengamati bagaimana kita berkembang, bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan global, dan apakah kita layak untuk diajak berkomunikasi secara terbuka di masa depan. Jika memang mereka masih melakukan intervensi, bentuknya mungkin sangat canggih dan nyaris tidak terdeteksi. Mereka bisa saja bekerja dalam dimensi yang belum dapat kita akses, menggunakan teknologi yang tidak dapat dikenali oleh indera manusia atau peralatan ilmiah kita saat ini. Mungkin mereka telah membaur dalam kehidupan kita, tidak dalam bentuk fisik, tetapi sebagai energi, kesadaran, atau pengaruh yang berperan dalam pembentukan kebijakan besar, penemuan ilmiah, bahkan peristiwa global. Terdapat juga kemungkinan bahwa mereka sedang menunggu waktu yang tepat, saat ketika umat manusia telah cukup dewasa, baik secara moral maupun spiritual, untuk menghadapi kontak terbuka tanpa rasa takut, agresi, atau eksploitasi. Mungkin saat itu akan datang ketika manusia berada di ambang kehancuran atau di titik balik penting dalam sejarah peradabannya. Mereka akan muncul bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pengingat bahwa kita bukan sendiri di alam semesta ini, dan bahwa kehidupan memiliki makna jauh lebih besar daripada sekadar keberlangsungan biologis. Apakah kita bisa mengenali tanda-tanda kehadiran mereka? Mungkin tidak, namun jika benar mereka ada, dan jika niat mereka benar-benar untuk membimbing dan menjaga, maka mereka akan terus hadir, tidak dalam kilatan cahaya dramatis, melainkan dalam diam, seperti bayangan yang menyaksikan perjalanan kita dari kejauhan. Sepanjang sejarah, manusia selalu berusaha memahami dunia di sekitarnya melalui lensa ilmu pengetahuan, budaya, dan keyakinan yang tersedia pada masanya. Jika manusia purba menafsirkan fenomena alam, benda terbang, atau kehadiran makhluk asing sebagai dewa, malaikat, atau roh ilahi, maka mungkin kita juga melakukan kesalahan serupa hari ini, hanya dalam bentuk yang berbeda. Dalam era modern, banyak penampakan UFO ditafsirkan sebagai kunjungan makhluk luar angkasa dari planet lain menggunakan pesawat canggih. Kita membayangkan mereka sebagai entitas biologis yang berasal dari bintang yang jauh, dengan kecerdasan dan teknologi yang melebihi kita. Namun, bagaimana jika cara pandang ini juga keliru, seperti halnya orang kuno yang mengira semua cahaya dari langit adalah manifestasi ilahi? Bisa jadi, apa yang kita anggap sebagai teknologi luar angkasa sebenarnya merupakan fenomena alam semesta yang belum kita pahami, entah itu berkaitan dengan fisika kuantum, dimensi paralel, atau bentuk kehidupan yang tidak bersifat materi. Mungkin mereka bukan makhluk fisik dalam arti harfiah, melainkan kesadaran yang dapat menembus batas waktu, ruang, bahkan realitas. Kita juga cenderung menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang harus berbentuk seperti kita, memiliki tubuh, otak, dan organ. Namun, bagaimana jika ada bentuk kehidupan yang interdimensional, energetik, atau kompleks secara spiritual, yang tidak dapat ditangkap oleh alat ukur atau indera kita? Jika kehidupan bisa eksis dalam bentuk yang sama sekali berbeda, maka kita pun harus mempertimbangkan bahwa pengunjung itu mungkin bukan sekadar makhluk dari planet lain, melainkan bagian dari realitas yang lebih luas, yang tak terjangkau oleh pemahaman kita saat ini. Lebih jauh lagi, kita sering memisahkan antara Tuhan dan alam semesta, seolah-olah Tuhan berada di luar ciptaan.
Tetapi bagaimana jika hal tersebut adalah kesalahpahaman mendasar? Bagaimana jika kosmos itu sendiri adalah manifestasi dari Tuhan? Dalam pandangan seperti ini, seluruh galaksi, planet, bintang, dan makhluk hidup merupakan bagian dari satu entitas kosmik raksasa yang memiliki kesadaran dan tujuan. Filosofi panteisme mendekati ide ini, bahwa Tuhan adalah seluruh alam semesta itu sendiri. Dalam pandangan ini, setiap partikel, setiap kehidupan, setiap fenomena adalah bagian dari tubuh Tuhan yang hidup. Dengan demikian, kita semua, manusia, hewan, bintang, bahkan medan energi antar bintang, adalah sel dari satu organisme kosmik yang agung. Jika ini benar, maka tindakan dan pikiran kita, sekecil apapun, turut memengaruhi harmoni semesta. Kita bukan pengamat pasif di alam semesta, melainkan bagian aktif dari kesadaran kosmik. Dan jika begitu, maka penampakan makhluk asing, cahaya aneh di langit, atau pengalaman spiritual mendalam bisa saja merupakan interaksi antar bagian tubuh kosmik yang lebih besar, bukan kunjungan makhluk asing, melainkan komunikasi internal dari semesta itu sendiri. Dalam analogi ini, manusia seperti sel dalam tubuh yang besar. Sebagaimana sel hati tidak memahami seluruh fungsi tubuh, demikian pula manusia belum memahami makna eksistensi universal. Namun, itu tidak berarti kita tidak memiliki peran. Setiap tindakan, bahkan sekadar berpikir dengan penuh kasih, bisa saja memengaruhi keseimbangan besar dalam jaringan kosmik yang tak terlihat. Mungkin, tanpa kita sadari, kita tengah menjadi bagian dari dialog agung antara ciptaan dan pencipta. Mungkin yang kita anggap sebagai makhluk luar angkasa adalah organ kesadaran dari tubuh semesta yang datang untuk menyentuh kita, mengingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian, dan bahwa seluruh realitas ini adalah satu kesatuan yang hidup, berkembang, dan saling. Dalam teologi Kristen, Tuhan dipandang sebagai pencipta seluruh alam semesta, tidak hanya yang terlihat oleh mata, tetapi juga yang tidak terlihat. Pernyataan ini membuka ruang kemungkinan bahwa kehidupan tidak terbatas hanya pada planet bumi. Jika Tuhan memang menciptakan segala sesuatu, maka tidak mustahil bahwa Ia juga menciptakan bentuk-bentuk kehidupan cerdas lain yang tersebar di berbagai penjuru kosmos. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut keberadaan makhluk luar bumi, sejumlah ayat memberikan dasar yang cukup luas untuk menampung kemungkinan tersebut. Misalnya, dalam Kolose pukul 1:16 tertulis, sebab di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ayat ini menunjukkan cakupan penciptaan yang tidak terbatas hanya pada realitas yang dapat dilihat atau dipahami manusia. Inti dari iman Kristen adalah kisah penebusan, bahwa Yesus Kristus, sebagai Putra Allah, datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, jika terdapat makhluk cerdas lain di luar sana, apakah mereka juga bagian dari rencana keselamatan ini? Apakah Yesus disalibkan hanya untuk manusia, ataukah peristiwa itu memiliki dampak universal yang melampaui bumi? Ada dua kemungkinan utama dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, bahwa Kristus sebagai wujud inkarnasi Allah, memiliki peran kosmis dalam penebusan, yang melampaui batas ruang dan waktu. Dalam skenario ini, penyaliban Yesus di bumi merupakan satu peristiwa universal yang berlaku bagi seluruh ciptaan, termasuk makhluk cerdas di planet lain. Ini berarti bahwa satu tindakan ilahi dapat menjangkau seluruh dimensi kehidupan di alam semesta. Kemungkinan kedua adalah bahwa Tuhan mungkin melakukan inkarnasi yang berbeda di setiap dunia yang memiliki kehidupan cerdas. Dalam skema ini, setiap peradaban memiliki bentuk penebusan yang unik, disesuaikan dengan kondisi moral dan spiritual mereka. Maka, di planet lain mungkin ada versi Kristus yang berbeda, namun dengan inti kasih, pengorbanan, dan rekonsiliasi yang sama. Ada juga kemungkinan bahwa sebagian makhluk luar angkasa tidak pernah mengalami kejatuhan seperti yang dialami manusia. Mereka mungkin hidup dalam keharmonisan sempurna dengan kehendak Tuhan dan tidak membutuhkan penebusan. Ini membuka ruang bagi gagasan bahwa di alam semesta terdapat makhluk-makhluk suci, yang tetap dalam keadaan murni sejak penciptaan. Mereka bukan musuh, tetapi justru saudara spiritual dalam ciptaan Tuhan yang lebih luas. Gereja Katolik sendiri tidak menolak kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi.
Para ilmuwan dan rohaniwan di Observatorium Vatikan secara terbuka menyatakan bahwa kebesaran Tuhan tidak dapat dibatasi hanya pada bumi. Jika Tuhan menciptakan keanekaragaman luar biasa di planet kita, mulai dari mikroorganisme hingga manusia, maka sangat masuk akal jika keanekaragaman yang serupa, atau bahkan lebih besar, juga ada di tempat lain di alam semesta. Penerimaan terhadap kemungkinan kehidupan di luar bumi tidak harus bertentangan dengan iman Kristen. Sebaliknya, hal ini bisa memperluas wawasan spiritual umat beriman, bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan atas satu planet, melainkan atas seluruh realitas yang ada. Ia bukan hanya penyelamat manusia, tetapi juga pencipta dan penopang dari setiap makhluk yang pernah Ia bentuk, dimanapun mereka berada. Meskipun hingga kini belum ada bukti pasti bahwa fenomena-fenomena luar biasa dalam Alkitab berasal dari peradaban maju di luar bumi, gagasan bahwa sebagian peristiwa tersebut melibatkan teknologi canggih tetap menjadi topik yang menarik untuk dijelajahi. Apakah mungkin makhluk cerdas dari luar angkasa, atau bahkan dari dimensi lain, pernah menjadi bagian dari kisah-kisah spiritual umat manusia? Dan jika ya, apakah hal itu akan menggoyahkan dasar iman Kristen? Jawabannya tidak selalu. Bagi banyak orang beriman, kemungkinan bahwa makhluk cerdas dari luar bumi pernah berinteraksi dengan manusia tidak serta-merta membatalkan iman kepada Tuhan. Justru sebaliknya, hal itu dapat membuka pemahaman baru tentang cara Tuhan bekerja, bukan hanya melalui cara-cara supranatural atau simbolik, tetapi juga mungkin melalui sarana yang belum bisa dipahami oleh akal manusia. Jika makhluk luar angkasa pernah terlibat dalam sejarah manusia, mereka bisa saja dilihat sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, bukan pengganti Tuhan itu sendiri. Mereka mungkin adalah saudara-saudara kosmik, sesama makhluk ciptaan yang, seperti kita, berada dalam rencana ilahi yang jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Dalam pandangan ini, konsep sesama dalam ajaran Kristus diperluas, tidak hanya mencakup manusia dari berbagai ras dan bangsa di bumi, tetapi juga kemungkinan makhluk lain di galaksi atau dimensi lain. Kekristenan yang kosmis tidak menolak kehadiran kehidupan di luar bumi, tetapi justru memeluk kebesaran Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Tuhan tidak hanya menjadi Tuhan atas manusia, tetapi atas seluruh ciptaan, yang tak terhitung jumlahnya dan mungkin memiliki bentuk serta cara hidup yang sama sekali berbeda. Gagasan ini memberi makna baru pada kutipan kitab suci seperti Mazmur 19:2, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lebih jauh lagi, jika peradaban luar bumi memiliki nilai-nilai universal seperti kasih, pengampunan, dan kerendahan hati, maka nilai-nilai itu bisa menjadi penanda jejak ilahi yang ada di seluruh jagat raya. Bisa jadi, ajaran Yesus Kristus tentang cinta tanpa syarat, pengampunan terhadap musuh, dan pelayanan terhadap sesama, bukan hanya etika lokal, melainkan prinsip universal yang juga muncul dalam peradaban lain yang telah berkembang secara spiritual. Bayangkan jika peradaban kosmik maju memiliki teknologi telepati, yang memungkinkan mereka saling memahami emosi, pikiran, dan luka batin. Dalam dunia mereka, kasih mungkin diwujudkan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui persekutuan energi dan simpati yang mendalam. Ritual mereka mungkin tidak seperti misa atau doa, melainkan berupa pengalaman bersama dalam keharmonisan energi, rekonsiliasi dengan makhluk lain, dan keterhubungan mendalam dengan alam semesta. Mereka mungkin menyelenggarakan upacara perdamaian antar planet, ritual penyambutan bagi makhluk dari galaksi lain, bahkan membuat seni spiritual dalam skala kosmik. Bayangkan, mandala galaksi, raksasa yang dibentuk dari asteroid atau debu bintang, atau katedral supernova, struktur raksasa yang terbentuk dari ledakan bintang terkendali, dirancang untuk merayakan kehidupan dan kematian sebagai bagian dari siklus ilahi. Dengan penguasaan atas gravitasi dan energi antar bintang, mereka mungkin mampu menciptakan sungai cahaya yang membentang antar rasi bintang, sebagai jalur ziarah spiritual bagi makhluk-makhluk dari seluruh penjuru semesta. Di pusat semesta itu, mungkin ada ruang suci, pusat gravitasi spiritual, tempat semua kesadaran, jiwa, dan kehidupan dari berbagai galaksi berkumpul untuk berdoa, bermeditasi, dan bersatu. Mungkin, tanpa kita sadari, kita telah menyaksikan tanda-tanda dari peradaban tersebut. Mungkin mereka telah meninggalkan jejak cinta di langit malam, dalam bentuk energi, cahaya, atau simbol yang hanya dapat dimengerti oleh jiwa yang terbuka.
Atau mungkin mereka masih mengamati kita dari kejauhan, sabar menanti hingga umat manusia mencapai kedewasaan spiritual untuk akhirnya menjalin kontak yang sejati. Jika para malaikat, nabi, atau bahkan Tuhan dalam sejarah kita adalah wujud dari makhluk-makhluk cerdas yang memiliki kesadaran lebih tinggi, maka barangkali kita adalah bagian dari satu narasi besar, sebuah kisah kosmik yang berlangsung selama miliaran tahun. Dan dalam kisah itu, manusia bukanlah pusat segalanya, tetapi salah satu karakter penting dalam drama ilahi yang terus berkembang di atas panggung semesta yang tak berujung. Dalam dunia yang semakin maju secara teknologi, pertanyaan tentang kehidupan cerdas di luar bumi bukan lagi monopoli fiksi ilmiah, melainkan bagian dari percakapan ilmiah, spiritual, dan budaya yang semakin luas. Buku ini lahir dari rasa ingin tahu yang mendalam, apakah mungkin bahwa sebagian kisah dalam kitab suci dan tradisi kuno merupakan kesaksian terhadap sesuatu yang lebih dari sekadar alegori spiritual? Apakah ada kemungkinan bahwa umat manusia telah menyaksikan, dan mungkin berinteraksi, dengan makhluk atau entitas dari luar bumi jauh sebelum zaman modern? Tulisan ini tidak bertujuan untuk menggantikan keyakinan atau membongkar iman siapapun. Sebaliknya, ia mengajak pembaca untuk melihat kembali cerita-cerita lama dengan sudut pandang baru, dan mempertanyakan batas-batas antara yang ilahi, yang ilmiah, dan yang tak terjelaskan. Saya percaya bahwa iman dan rasa ingin tahu bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua sayap yang membantu kita menjelajahi makna terdalam dari keberadaan ini.